Selamat pagi, bagaimana kabarmu? Hari ini kita akan belajar tentang discharge planning pada pasien dengan COVID-19. Kita akan belajar seperti apa persiapan pasien pada pasien dengan COVID-19. Walaupun saat ini COVID-19 sudah menjadi endemik atau sudah tidak menjadi pandemi lagi, tetapi masih ada pasien-pasien dengan penyakit COVID-19 ini. Sebagai seorang perawat, bagaimana kita bersikap atau persiapan pasien dengan COVID-19? Mari kita belajar tentang materi ini. Kita bahas dulu tentang COVID-19. COVID-19 merupakan novel coronavirus 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19 yang merupakan virus baru yang mengakibatkan tanda gejala seperti influenza. Muncul pertama kali di Hubei, China, Desember 2019 dan menyebabkan wabah di kota Wuhan. Pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian sejumlah 2 kasus, kemudian pada tanggal 9 pada 31 Maret 2020, kemudian 1.500 dan 136 kasus kematian itu pada tanggal 2020 kemarin. Kemudian tingkat mortalitas pada Indonesia 8,9%. Bagaimana tanda dan gejala pada pasien dengan COVID-19? Yaitu ada demam, nyeri otot, batuk pilek, sulit bernafas, kondisi tidak membaik, pernafasan akut, pencernaan, gejala bertambah buruk. Ada juga yang gatal-gatal pada kulit. Jadi berbeda-beda ya tanda gejala pada pasien tersebut tergantung dari kondisi pasien. Bagaimana penularannya? Penularannya bisa melalui droplet jika dengan penelitian lebih besar dari 5 mikron, tapi ada yang menyatakan juga menyebar lewat udara jika lebih kecil dari 5 mikron. Proses penularannya bagaimana? Untuk COVID-19 bisa menular lewat vomit atau muntahan, bisa kontak erat, kemungkinan feses, bisa aerosol atau dengan proses penelitian dan juga benda mati rata-rata 9 hari. Bagaimana cara pencegahan? Maka pencegahan dari COVID-19 adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan 6 langkah sesuai dengan standar WHO, yaitu menggosok kedua telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan, kedua punggung tangan, kemudian telapak tangan dan sela-sela jari, kemudian jari-jari dalam dari kedua tangan saling mengunci, kemudian gosok ibu jari dan juga gosok ujung dari jari. Pencegahan juga salah satunya yaitu menjaga jarak 1,8 meter, kemudian hindari tempat-tempat ramai, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan menggunakan masker dengan cara dan bahan yang benar. Kemudian cara pencegahan juga dengan cara makan makanan bergizi dan multivitamin, tinggal di rumah atau isolasi mandiri jika sakit apapun, misalkan batuk, sakit kepala, karena imunitas Anda saat itu sedang turun. Jadi jangan bepergian dahulu jika sakit. Nah, kemudian juga ikuti informasi dari sumber yang terpercaya, misalkan dari pemerintah, WHO, Dinas Kesehatan, dan sebagainya. Kemudian etika batuk dan bersih yang baik, etika batuk dan bersin yang baik, dan juga vaksinasi. Etika batuk yaitu dengan cara gunakan masker, atau gunakan tutup mulut dengan punggung tangan, tisu, kemudian buang di tempat yang betul, jangan sembarangan, kemudian cuci tangan 6 langkah tadi. Jika Anda sakit COVID-19, apa yang dilakukan? Maka menghubungi petugas kesehatan jika ada keluhan, pengobatan sesuai dengan tanda gejala dan isolasi. Nah, bagaimana discharge planning pada pasien dengan COVID-19? Ada pasien-pasien yang sudah dirawat di rumah sakit, maka ada persiapan pulang, yaitu discharge planning, atau ketika pasien sudah sembuh, maka pulang. Nah, apa yang harus diketahui atau dipahami oleh pasien ketika pulang? Discharge planning adalah serangkaian keputusan dan aktivitas-aktivitasnya yang terlibat dalam pemberian asuhan keperawatan yang terkontinu, terkoordinasi ketika pasien dipulangkan dari lembaga kesehatan. Nah, ini adalah alur discharge planning, pasien masuk rumah sakit, maka tenaga kesehatan mengidentifikasi bagaimana kesehatan pasien, bagaimana pengetahuan pasien, obat apa yang diperlukan, ada komplikasi apa, dan sebagainya. Kemudian pasien dirawat, kemudian jika pasien sudah sembuh, maka data apa yang diperlukan. Pasien harus paham apa, misalkan tempat kontrol, obat, vitamin, dan sebagainya. Nah, ada berbagai macam dimensi keberhasilan discharge planning, yaitu dimensi keandalan, reliability, ada responsiveness, assurance, dan empathy, dan tangibles.
Kita bahas satu-satu ya, apa itu dimensi-dimensi pada lingkup discharge planning. Pertama adalah keandalan. Jadi layanan yang janjikan dengan jujur, aman, tepat waktu, akurat dan memuaskan. Jadi seorang perawat ketika melakukan asuhan keperawatan harus memberikan dimensi reliability ini untuk asuhan keperawatannya. Misalkan pendidikan kesehatan harus diberikan dari awal pasien masuk sampai dengan pasien pulang, direview kembali, review kembali. Tidak ketika pasien pulang saja, tetapi cukup direview saja karena di awal pasien masuk sudah diberikan. Kemudian tanggap. Nah, ketika perawat memberikan asuhan keperawatan juga harus tanggap untuk membantu pasien, sigap, dan sebagainya. Ketika pasien membutuhkan, maka perawat siap ada di samping pasien. Kemudian saat pulang, edukasi, misalkan obat-obat yang dikonsumsi apa. Nah, misalkan pasien dengan hipertensi, maka juga selain obat COVID-nya, maka juga obat hipertensi. Pasien dengan kolesterol tinggi, maka selain obat COVID-nya juga ada obat kolesterol dan sebagainya. Jadwal kontrolnya kapan, kemudian kemana kontrolnya, kemudian makanan yang bergizi, aktivitas fisik yang seperti apa yang dibolehkan, perlukah olahraga misalkan, kemudian isolasi mandiri. Kemudian juga jika ada komorbid dicatat dan diinfokan ke pasien dan dokter yang terkait. Kemudian lapor, tim follow dan koordinator dengan poli COVID ya. Misalkan contohnya adalah hipertensi, maka dengan poli jantung misalkan, poli kardiovaskular dan sebagainya. Maka pasien itu harus paham, keluarga juga harus paham. Sehingga ketika akan kontrol, pasien tidak bingung lagi. Semua informasi sudah dipahami oleh pasien. Kemudian dimensi yang lain pada dimensi discharge planning adalah asuransi atau jaminan. Jadi kemampuan, pengetahuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh karyawan, bebas dari bahaya, resiko, dan sebagainya. Jadi seorang perawat juga ketika memberikan asuhan perawat itu juga harus memiliki pengetahuan yang memadai, sopan, terampil, dan sebagainya. Kemudian kepedulian yang tinggi, dapat komunikasi yang baik, peduli, kemudian rasa percaya dimiliki oleh pasien, dapat membantu pasien dalam proses penerimaan informasi. Kemudian bukti langsung. Bukti langsung misalkan Anda sebagai seorang perawat memberikan edukasi ya, misalkan gini. Seorang pasien tidak mau diberikan pengobatan suction misalkan karena dia sesak gitu ya. Dia takut dengan suction itu, takutnya akan mengancam nyawa gitu ya. Padahal kan itu malah menolong. Nah, Anda bisa memberikan contoh pada pasien di sebelahnya, bapak atau ibu, pasien sebelah itu loh kemarin juga sesak. Nah, kemudian saya sedot dengan selang ini namanya suction, Pak. Ternyata pernafasannya bisa lega kembali, bisa plong kembali. Nah, Anda bisa memberikan bukti langsung. Itu juga salah satu cara agar efektif ketika memberikan edukasi dan juga asuhan keperawatan. Anda bisa dengan cara memberikan bukti langsung tersebut, sehingga pasien bisa enak, bisa menerima pengobatan, asuhan keperawatan dengan baik dan maksimal. Ini adalah kita akan membahas di pertemuan berikutnya, yaitu perawatan jenazah pada pasien COVID. Nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Anda pelajari dulu untuk materi kali ini. Anda pelajari, resapi, dan juga Anda agar siap untuk menjadi seorang perawat yang tangguh untuk bisa menangani pasien COVID-19. Ini referensi yang saya gunakan. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.